Halo Rek, kembali lagi ke Otomotif Channel, nge-review motor sakmute. Ini adalah Honda CBR 150R unit tahun 2012. Motor ini merupakan motor sport firing 150 cc pertama Honda yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya sudah masuk CBR 250 cc. Nah, motor ini itu merupakan motor CBU Rek, atau car build up. Jadi CBU dari Thailand. Kalau CBR yang beredar di Indonesia saat ini kan sudah motor CBR buatan atau produksi lokal. Nah, CBR ini sendiri sebenarnya merupakan keturunan dari Honda CBR 1000 cc. Tapi di CBR seri ini ternyata memiliki desain yang sama sekali nggak mirip dengan CBR 1000 cc di tahun yang sama ya. Jadi Honda CBR ini tuh malah lebih mirip dengan Honda dari klan VFR 1200 cc yang sudah beredar dengan model single headlampnya seperti Honda CBR ini. Nah, untuk CBR ini memiliki warna hitam dengan strip warna abu-abu ya, dan tulisan CBR warna kuning. Oh ya, untuk harganya sendiri saat pertama kali keluar itu untuk yang warna hitam, putih dan merah itu harganya 33 juta. Kalau untuk yang Repsol itu 35 juta. Nah, kalau untuk harga bekasnya sekarang kurang lebih sekitar 15 juta ya, setelah hampir 10 tahun berlalu. Nah, untuk pajaknya sendiri Honda CBR ini itu pajaknya kurang lebih 500.000 aja. Nah, kalau dari segi desain, pertama kita lihat dari lampunya yang paling mencolok ya. Dari lampunya ini dia menganut single headlamp seperti yang tadi aku bilang, seperti Honda VFR 1200. Memang terlihat kalem, tapi kalau dinyalakan motor ini cukup garang karena ada ornamen lampu kota di sebelah kiri kanan dari headlamp utamanya ya. Jadi kalau dilihat itu seperti mata serigala ya. Terus kemudian untuk sennya yang depan itu masih memakai bohlam. Dan untuk visornya itu khas visor tahun 2012, di mana tidak ada list di samping kiri kanannya. Jadi dia nancepnya itu cuman di bagian bodi depan. Untuk spionnya standar bawaan pabrik, masih berbentuk yang kalem melengkung, nggak ada lekukan-lekukan tajam. Terus kemudian kita beralih ke sektor dashboard atau kokpitnya kalau kita bilang. Nah, untuk kokpitnya ini dia dipermanis dengan aksen kulit jeruk seperti ini, dan kokpitnya ini memakai speedometer yang bentuknya itu sebenarnya nggak sporty, tapi unik karena bentuknya itu seperti sayap kiri kanan simetris. Karena kebanyakan kalau kita lihat speedometer motor sport itu bentuknya asimetris ya, dan bentuknya itu cukup keren. Nah, untuk speedometer ini dia memakai format semi digital. Jadi dia memakai RPM dengan indikator manual dengan pakai jarum biasa. Kemudian di bawahnya ini untuk kecepatannya dan indikator lain itu memakai digital. Nah, kalau kita coba nyalakan. Nah, di sini bisa kita lihat kalau CBR 150 ini memakai format digital ya di bagian bawah. Pertama ada indikator jam, kemudian di bawahnya ada indikator bensin. Apabila berkelip-kelip ini berarti bensinnya tinggal sedikit, dan kalau full ini dia sampai 6 bar. Dan di sebelah tengah ini dia ada indikator kecepatan. Kalau aku pernah nyoba itu kecepatannya kurang lebih ya 150 km per jam. Kemudian di bawahnya ini dia ada indikator trip meter. Yang ini kalau kita tekan tombol, ada dua tombol, mode dan reset. Kita tombol tekan mode, dia akan menjadi indikator jarak atau kilometer. Sekarang sudah jarak tempuhnya 76.255. Dan di bawahnya ada indikator untuk suhu radiator. Maksimal 6 bar, tapi rata-rata itu ada di angka 3 bar. Kemudian kalau kita lihat indikator di sen dan lain-lain itu berada sebelah sini, Rek. Kalau aku coba aku tekan, nah di sini ada sen kiri, kemudian di sebelah sana ada sen kanan. Nah, di sebelahnya sen kiri ini ada indikator pompa injektor, kemudian di sebelah sini ada indikator ini
lampu dim atau lampu jauh seperti itu. Nah, kita matikan dulu. Nah, kalau kita lihat di bagian stangnya, motor ini itu memakai stang segitiga jepit, di mana dia itu masih di atas yoke atau di atas segitiganya. Jadi motor ini kenapa lebih cocok disebut motor sport touring, karena dia nggak capek. Kalau R15 kan dia pakai segitiga di bawah yoke ya, seperti itu. Terus kemudian kalau kita lihat kuncinya itu seperti Honda sejamannya ya. Dia pakai kunci dengan logo Honda, kemudian ada pembuka untuk penutup kunci magnetiknya di sini. Kunci magnetiknya ada di sini, kita tinggal puter kalau memang mau pakai. Terus kemudian kalau lihat dari segi sisi stangnya ini cukup nyaman. Kalau empuk banget ya enggak, tapi nyaman untuk digenggam. Kemudian untuk dari tombol-tombolnya, dia di sini ada tombol klakson, ada tombol belok sen kiri dan kanan, kemudian ada tombol untuk saklar lampu dekat dan lampu jauh. Tapi di sini tidak ada pas beam untuk ketika kita tekan secara instan ya, seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan dia hanya ada tombol untuk menyalakan atau elektronik starter dan tidak ada cutting mesinnya. Biasanya kan kalau motor cowok itu kan ada cutting mesinnya ya. Ini karena kalau standar Thailand saat itu memang masih seperti ini, model-model kayak motor Honda lama lah, kayak gitu. Nah, beralih ke bagian tangki. Di bagian tangki ini dia memiliki tutup bensin yang model pop up. Jadi pop up ini kita buka, terus kita tarik seperti ini. Kalau motor-motor sekarang itu kan terkait di ini ya, di bodinya tangki ya. Jadi kayak ada engselnya di sini, jadi nggak bisa langsung ditarik. Terus kemudian kita lihat tangkinya ya. Tangkinya sendiri itu kapasitasnya 13 liter. Dan ini besi, bukan kondom. Karena kebanyakan motor sekarang itu keren-keren tapi tangkinya dilapisi sama kondom. Terus kemudian kalau kita lihat di bodinya, nah fairingnya ini dia sederhana rek. Fairingnya ini sederhana, dia nggak seperti R15 yang berlayer-layer bertumpuk-tumpuk. Dia cuman satu layer ya di bagian samping dan ada satu lubang untuk udara yang besar. Dan motifnya juga bentuknya sederhana. Terus di sini ada untuk lubang, jalur lubang untuk mendinginkan radiator lah, kurang lebih mendinginkan radiator dan mesin. Tapi di bagian belakang ini, bagian bawah ini fairingnya dia itu berbeda dengan layer fairing atasnya. Jadi dia ada layernya sedikit di sebelah sini. Biasanya kalau motor-motor fairing itu bentuknya nyambung kan, tapi ini unik, dia ada layer di sebelah sini, jadi terpisah. Terus kemudian kalau kita lihat di bagian joknya ini cukup empuk, dan uniknya lagi dia joknya split seat, tapi split seatnya tidak terpisah karena dia tidak ada pembatasnya di sebelah sini. Kalau dari motor seperti R15 atau Ninja 250 dia kan ada pembatasnya yang terdapat kunci untuk membuka jok belakangnya ya. Jadi otomatis joknya itu lebih tinggi dan bertingkat. Kalau ini enggak, dia tidak ada pembatasnya. Makanya kenapa motor ini sekali lagi lebih cocok disebut sebagai sport touring. Dan ditambah lagi di bagian belakang ini dia terdapat jalu yang berfungsi juga sebagai pegangan untuk ketika berboncengan atau ketika ingin memindahkan motor. Dan ini mengingatkan kita pada bentuk dari Honda Tiger tahun 2010-2011 ya. Jadi dia juga punya jalu seperti ini yang digunakan untuk boncengan. Nah, kalau untuk membuka jok kita ada tempatnya sendiri rek. Membuka jok itu seperti motor cewek ya, atau motor Tiger juga sama. Ada anak kuncinya di sini, kita masukkan, kita klik ke bagian kanan lalu kita buka. Untuk joknya sendiri nggak terlalu besar, tapi lebih besar dari punya R15 rivalnya. Jadi kalau untuk nyimpen jas hujan itu masih cukup, atau barang-barang yang agak kecil ya, HP, tapi nggak mungkin juga kayak gitu. Pasang lagi.
Nah, ini karena udah dimakan usia, sudah suwek joknya. Terus kemudian kita beralih ke bagian belakang. Di bagian belakang ini, motor ini masih menggunakan stop lamp dari bohlam, begitu juga untuk sen kiri dan sen kanannya juga dari bohlam. Nah, kalau lihat sekilas, kalau kita lihat secara keseluruhan dari belakang, memang motor ini nggak nungging dan terlihat akan sangat nyaman ketika dipakai untuk perjalanan jauh. Lalu kemudian kita lihat di sisi ban belakang. Nah, untuk ban belakang ini sendiri dia ukurannya 150 60 ring 17 dengan pakai ban Zeneos. Untuk Zeneosnya ini lupa aku namanya apa. Tapi sebenarnya untuk standarnya dia pakai ukuran 130 per 70 ring 17. Ban standarnya itu IRC. Jadi ini sudah dilebarin, makanya fitmentnya agak sedikit gagah. Nah, kalau untuk gearnya, dia ini final gearnya adalah ukuran 39, masih pakai yang standar. Untuk armnya sendiri dia bentuknya kotak, nggak seperti R15 yang bentuknya sporty ya, yang swing arm. Terus kemudian di bagian samping remnya belakang sudah cakram, pakai punya Nissin dengan single piston, tapi masih model yang biasa, bukan wave. Nah, yang unik lagi di sini, dia knalpotnya pakai model midship muffler. Jadi biasanya yang model-model pada umumnya itu panjang, kalau ini midship. Jadi kesannya seperti Honda CBR 1000 cc ya, yang knalpotnya itu pendek. Terus di bagian skok belakang dia masih memakai skok single yang model konvensional. Jadi model konvensional itu dia nggak ada pro link atau link yang nyambung di bagian tengah sini. Kalau yang CBR lokal itu dia sudah memakai pro link, jadi kabarnya lebih empuk seperti itu. Nah, sekarang kalau kita beralih ke bagian mesin, motor ini tuh memiliki kubikasi 149,4 cc atau dibulatkan 150 cc ya. Nah, untuk tenaganya dia 17,8 PS di 10.500 rpm, meskipun di speedometer tadi bisa mencapai 11.500 rpm. Nah, kemudian untuk torsinya dia 12,6 Nm. Dan saat itu dia merupakan motor dengan tenaga terbesar ya, sebelum R15 datang. Motor sport fairing 150 cc tenaga terbesar. Seperti itu. Nah, satu lagi untuk dari segi rangkanya, dia memakai rangka namanya Twin Tap Diamond. Jadi model rangka yang juga dipakai di motor-motor besar, dan sayangnya sekarang itu tidak dilanjutkan di CBR lokal, karena CBR lokal itu memakai model rangka tralis atau kayak pipa-pipa kayak gitu kan. Nah, beralih ke bagian depan, kita bisa lihat di sini Honda CBR 150 cc ini memakai suspensi teleskopik, belum upside down. Saat itu di rivalnya R15 juga sama, masih memakai suspensi teleskopik. Baru di tahun-tahun belakangan ini tuh Honda sudah mulai agak tobat ya. Tahun kemarin itu dimunculkan CBR yang memakai suspensi upside down. Sebenarnya agak ketinggalan dari rivalnya. Terus kalau ngomongin pengereman di bagian depan, dia memakai rem double piston merek Nissin dengan cakram yang masih konvensional, bukan wave. Untuk bannya sendiri ini ukurannya 100 per 70 ring 17. Dia masih mengikuti ukuran standar. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai Honda CBR 150R tahun 2012. Terima kasih sudah menonton. Matur suwun. Wassalamualaikum.